Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Dani Kusyanto. Ya, di video ini saya akan share pengalaman saya atau memberikan advice, poin-poin yang kalian harus punya sebelum kalian bekerja di luar negeri. Terutama untuk bahasa Inggris, itu mungkin hal yang paling kalian takuti, atau sebenarnya saya juga dulu sebelum memulainya juga ada ketakutan terbesar bagaimana saya nanti akan berkomunikasi berbahasa Inggris, karena dulu juga saya masih dibilang sangat belum bagus untuk berbahasa Inggris. Jadi nggak perlu takut kalian nggak bisa berbahasa Inggris untuk memulai bekerja di luar negeri. Tapi sebelum itu saya memberikan komparasi dari negara yang terdekat kita, ada Australia dengan Middle East. Ini dua tempat yang sangat berbeda standar untuk kalian masuk ke negara tersebut. Saya ambil contoh untuk Australia. Jadi kenapa saya compare dengan Australia, karena benua tersebut juga terdekat dengan negara kita, cuman memang persyaratannya itu paling sulit, khususnya untuk orang-orang kita, orang Indonesia yang negara berkembang. Jadi selain kita harus ada uang $5,000 Australia selama 3 bulan rekeningnya, lalu untuk IELTS skor itu minimal 4,5 secara average. Jadi kalian harus bagus di writing, listening, reading, sama speaking. Jadi empat hal tersebut kalian harus kuasai dengan minimal skor 4,5. Itu cukup sulit kalau kalian tidak belajar, praktis untuk mengikuti tes tersebut. Dan IELTS itu cuman berlaku selama 2 tahun. Jadi cukup sulit. Termasuk saya sendiri dulu pernah mau mencoba apply tersebut, cuman fail. Jadi saya memutuskan untuk terbang ke Middle East. Jadi kenapa saya compare dua tempat ini, karena sangat bertolak belakang. Misalkan untuk Middle East itu, jadi untuk bahasa Inggrisnya itu mereka tidak terlalu considering hal itu. Jadi kalian langsung directly to the company, pihak manajemen mereka akan interview dengan kalian, lalu dengan manajer store-nya akan interview dengan kalian, review skill barista kalian gimana, komunikasinya, ditimbang-timbang bisa nggak untuk terbang ke Middle East untuk bekerja di perusahaannya. Jadi sesimpel itu untuk ke Middle East. Itu berlaku ya untuk semua negara di Middle East. Entah itu kalian di UAE itu ada Dubai, Abu Dhabi, atau ke Qatar, Kuwait. Jadi secara keseluruhan memang sama persyaratannya. Jadi ada perusahaan yang kalian membuat visa di Indonesia, atau kalian cuman dikasih untuk visit visa lalu diproses setelah sampai di negara tersebut. Jadi saya akan memberikan 2 tips untuk kalian biar nggak ada rasa takut memulai kerja di luar negeri. Soal bahasa Inggris itu kalian harus hadapi. Jadi poin yang pertama, be brave, just talk. Jadi layaknya bayi yang dia mulai ngomong terbata-bata, tapi time by time bayi itu akan lancar ngomong. Tapi kuncinya bayi itu sebelum ngomong dia adalah pendengar atau peniru yang baik. Jadi kita ambil keberanian bayi itu untuk memulai ngomong. Itu yang harus kita hadapi ketika kalian bahasa Inggrisnya belum bagus, cuman kalian di kondisi sudah di luar negeri, untuk beradaptasi bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan partner kerja atau customer kalian. Dan poin yang kedua adalah cari motivasi atau target. Saya ambil contoh, misalkan partner kalian di kerjaan mereka dari Afrika atau India,
mereka lebih bagus bahasa Inggris dari kalian. Nah, kalian ambil motivasi itu. Untuk naik di atas level mereka, kalian harus menguasai bahasa. Karena bahasa itu akan menjadi defense kalian ketika kalian menghadapi problem untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan makin buruk kalau kalian tidak bisa menjelaskan ke atasan atau explain ke partner kerja yang mempunyai masalah dengan kalian. Jadi benar-benar bahasa itu penolong kalian ketika dalam problem. Makanya kalian harus cari motivasi diri sendiri untuk cepet upgrade, cepet bisa bahasa Inggris dengan lancar. Dan penguasaan bahasa itu sebagai barista adalah poin penting untuk membawa kalian naik level. Misalkan untuk karir Anda yang mulai dari barista, kalian bisa menjadi supervisor atau menjadi manager. Itu kalau nggak diimbangi dengan bahasa Inggris kalian yang bagus, akan susah untuk naik level. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Jangan patah semangat belajar. Keep learn.